ada 3 bakal calon presiden Republik Indonesia. Saya sebutkan dari urutan abjad nama: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Kita rakyat tentu berharap jika nanti satu di antara 3 calon ini terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, dari sekarang kita rakyat tentu mengharapkan dia harus rela nanti mengakhiri jabatannya ketika masa jabatannya telah berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Saya tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, berpengalaman dari situasi yang terjadi saat ini, ke depan rakyat agaknya perlu mewanti-wanti kepada para bakal calon presiden yang akan tampil berkontestasi politik pada Pilpres 2024 mendatang. Agaknya dari sekarang sudah bisa menimbang-nimbang bahwa jika ada keinginan untuk tidak mau berhenti dari jabatan presiden setelah nanti jadi presiden, setelah berakhir masa jabatan 5 tahun atau 2 kali periode 10 tahun, lebih baik tidak maju sekarang. Sebab apabila nanti telah terpilih menjadi presiden dan ketika berakhir masa jabatan tetapi ada semacam keengganan untuk berhenti dari jabatan, yang akan susah itu rakyat. Sebab ketika seorang presiden dia sepertinya enggan berhenti dari jabatannya, dan kalaupun dia tidak bisa memperpanjang jabatannya, dia berupaya untuk mengkondisikan yang akan menggantikannya harus berasal dari orang yang dia inginkan. Itu nanti akan membuat rakyat jadi susah menentukan pilihannya, mencari seorang presiden yang betul-betul dari rakyat. Karena itu, jika tokoh-tokoh kita ingin maju berkontestasi sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang, dari sekarang harus telah menyiapkan diri untuk nanti rela mengakhiri masa jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi kalau rasanya berat, lebih baik sekarang ini tidak maju saja. Sebab nanti kalau terpilih menjadi presiden, itu ada ketentuan masa jabatannya yang harus dia patuhi. Jangan sampai nanti ketika masa jabatannya akan berakhir, dia enggan berhenti. Sahabat BN, kita telah berpengalaman dengan Presiden Soekarno yang sampai ditetapkan menjadi presiden seumur hidup. Selanjutnya Presiden Soeharto selama 32 tahun menjadi presiden, tidak mau mengakhiri jabatan, tidak mau berhenti. Undang-undang yang mengatur seorang presiden
Masa jabatannya 5 tahun, setelah itu boleh dipilih kembali. Dia selalu berpegang dengan pasal undang-undang itu sehingga dia dipilih terus, dan dia kondisikan bagaimana agar dia terpilih terus sehingga dia mengakhiri masa jabatannya hanya karena diturunkan pendemo saja. Jadi ini presiden buruk yang harusnya menjadi catatan bagi bangsa dan negara ini. Sahabat BN, sekarang ini yang telah tampil ke permukaan ada 3 bakal calon presiden Republik Indonesia. Saya sebutkan dari urutan abjad nama: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Kita rakyat tentu berharap jika nanti satu di antara 3 calon ini terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, dari sekarang kita rakyat tentu mengharapkan dia harus rela nanti mengakhiri jabatannya ketika masa jabatannya telah berakhir sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Dan dia harus rela untuk tidak cawe-cawe agar presiden penggantinya harus sesuai dengan keinginannya. Apabila satu di antara 3 nama sekarang ini nanti sempat menjadi presiden Republik Indonesia, dia harus rela mengembalikan kepada rakyat siapa yang diinginkan rakyat untuk menggantikan dia sebagai presiden. Jangan dia turut pulang atur-atur orang yang akan menggantikannya, sebab itu adalah hak rakyat untuk menentukan siapa yang diinginkan rakyat untuk menjadi presiden berikutnya. Kita tidak ingin begitu datang pemilu rakyat heboh karena sang presiden sepertinya berupaya untuk ikut turut campur sesuai keinginannya, menjadikan orang yang diinginkannya untuk menggantikannya. Jadi seorang presiden untuk periode 2024-2029 dia harus menyadari bahwa program apapun yang dibuatnya itu hanya bisa dia pimpin selama dia menjadi presiden. Kalau nanti presiden sudah berganti, dia tidak punya kewenangan lagi untuk memimpin program yang telah dibuatnya itu. Setiap program yang dibuatnya itu nanti perlu dia serahkan, harus dia serahkan, dan wajib dia serahkan kepada presiden penggantinya. Jika seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya dia tidak mau netral, sangat dikhawatirkan jajaran di bawahnya juga tidak akan netral. Bagaimana bisa jajaran di bawahnya netral walaupun dia sendiri yang menyuruh netral, kalau dia sendiri menyatakan tidak netral? Bagaimana bisa? Kalau seorang presiden tidak netral, yang kita takutkan alat negara seperti TNI dan Polri juga ikut-ikutan tidak netral karena pimpinannya tidak netral. Ini yang paling kita takutkan.
ketika nanti presiden menyatakan mengendorse calon-calon tertentu, akan sangat sulit jajaran di bawahnya untuk tidak ikut mendukung yang di-endorse oleh presiden itu. Karena presiden adalah atasannya. Dan jika TNI Polri nanti ikut tidak netral, jika nanti hakim tidak ikut netral, jika nanti penegak hukum lainnya seperti KPK, kejaksaan tidak netral, dapat dibayangkan bagaimana kondisi negara kita di saat berlangsung pilpres nanti. Karena itu, tentu rakyat berharap kepada para bakal calon presiden yang telah tampil sekarang ini agar pikir-pikir dulu sebelum maju menjadi capres. Kalau rasa-rasanya tidak siap mengakhiri jabatan nanti setelah habis masa jabatan, lebih baik tidak maju sekarang. Sebab nanti akan buat rakyat bingung. Yang diinginkan rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku di negara kita dan sesuai dengan demokrasi di negara kita. Kalau sudah berakhir masa jabatan, ya sudah. Siapa yang menang nanti harus bersedia menyerahkannya kepada yang memenangkan pilpres tersebut. Siapapun dia. Bagaimana bisa mengatakan saya tidak netral, saya mendukung si A untuk pilpres sekarang, kamu netral ya? Bagaimana kalau presiden mengatakan tidak netral? Bagaimana dia mengatakan kepada Panglima agar netral? Bagaimana dia mengatakan kepada Kapolri agar dia netral? Kepada Jaksa Agung agar netral? Dan bayangkan apabila lembaga-lembaga penegak hukum itu tidak netral. Dan tambah ruwet lagi, kalau lembaga-lembaga negara yang independen tidak netral, seperti KPK, MK. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu